Salam damai sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagi kita semua di mana ada orang-orang yang sangat hate terhadap Israel dan mereka mendukung Palestina. Mereka turun di lapangan, di jalan-jalan, lalu mereka berteriak-teriak untuk menyerukan dukungan mereka serta perhatian mereka kepada Palestina. Bukan hanya itu, juga para pemimpin tertinggi bangsa ini mereka mengutuk Israel, ya, dan melihat Israel sebagai bangsa yang paling jahat. Lalu kemudian mereka menutup mata dengan apa yang terjadi terhadap Israel, di mana Hamas yang memulai duluan konflik. Lalu mengapa Israel yang dikutuk? Oleh karenanya mari kita melihat cuplikan video orang-orang yang turun di jalan-jalan lalu berteriak-teriak, mereka menyuarakan, menyerukan dukungan mereka terhadap Palestina. Ini dia videonya berikut ini. Kita bersatu hati dalam isu Palestin ini. Kita tidak boleh lagi berkompromi dengan Israel. Kompromi dengan Amerika. Setuju tak setuju? Setuju tak setuju? Akan pastikan kali ini peperangan menentang Israel. Mereka akan hancur selanjutnya. Anak-anaknya. Boleh tak boleh? InsyaAllah dengan pertolongan daripada Allah, doa daripada seluruh umat Islam seluruh dunia akan pastikan Islam akan tertegak di atas muka bumi ini. Israel akan hancur selanjutnya. Amerika akan hancur, kufar akan hancur. Tuhan yang dirahmati Allah. Nah, teman-teman, itulah dia orang-orang yang sangat hate terhadap bangsa Israel dan mereka mendukung secara terang-terangan Palestina. Mereka turun di lapangan, berteriak-teriak di jalan-jalan untuk menyerukan dukungan mereka terhadap Palestina. Bukannya itu, saudara, mereka memberikan perhatian khusus ya kepada Palestina, ya. Dan para petinggi dan pemimpin bangsa ini juga ikut serta mengutuk bangsa Israel dan melihat bahwa bangsa itu merupakan bangsa yang paling jahat, ya. Apakah sejahat itu bangsa Israel? Oleh karenanya saya menghadirkan cuplikan video seorang tokoh Islam sendiri yang paham dan mengakui bangsa Israel adalah bangsa yang berkuasa, bangsa yang dipilih dan pilihan Tuhan. Jadi tokoh Islam ini ia mengungkapkan fakta serta mengcounter orang-orang yang mendukung Palestina, ya. Ia berkata tidak ada bangsa manapun di dunia ini yang dapat mengalahkan Israel. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Israel seperti yang terlihat di dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Israel adalah sebuah suku bangsa yang mungkin telah ditakdirkan oleh Tuhan untuk hidup terusir sepanjang riwayat dan sejarah mereka. Israel di dalam kitab suci dikatakan sebagai bangsa pilihan Allah. Mereka telah mengalami sangat banyak penderitaan di sepanjang sejarah kehidupan mereka. Bahkan sejak zaman Nabi Musa hingga Perang Dunia Kedua di zaman Hitler, bahkan hingga sekarang. Saya hanya ingin mengatakan kepada saudara bahwa Anda tidak akan pernah sanggup menaklukkan suku bangsa Israel jika menggunakan kekerasan. Anda tidak akan pernah dapat mengalahkan suku bangsa Israel
dengan senjata. Satu-satunya hal yang dapat menaklukkan Israel adalah ketika Anda mendatangi mereka dengan cinta, ketika Anda mendatangi mereka dengan kasih. Mereka suku bangsa yang super kuat, bahkan satu-satunya suku bangsa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Alkitab yang pernah diberikan makanan secara langsung dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah suku bangsa Israel. Setiap manusia memang sama di mata Allah, memang sama di mata Tuhan. Namun kita pun tidak dapat memungkiri betapa istimewanya suku bangsa Israel di mata Allah, sehingga Allah dengan kasihnya mengirimkan makanan secara langsung dari surga kepada suku bangsa Israel. Mayoritas negara Arab sudah menyadari itu, kemudian menjalin hubungan diplomatik, menjalin hubungan persaudaraan dengan masyarakat Israel. Mungkin selama ini kita terlalu underestimate, terlalu berprasangka buruk kepada orang-orang Israel. Mereka tetaplah manusia ciptaan Allah, manusia ciptaan Tuhan, yang butuh rasa respect. Dan itu mulai disadari oleh sebagian besar negara Arab, negara Timur Tengah, yang kemudian menyadari bahwa satu-satunya cara menjaga perdamaian adalah merangkul orang-orang Israel. Satu-satunya cara untuk memelihara perdamaian dunia adalah dengan memanggil mereka dengan sebutan saudaraku dan bukan sebagai musuhku. Dan sebenarnya negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu begitu dirindukan oleh orang-orang Israel untuk menjadi sahabat. Saya selalu mengatakan, jika Anda mencintai Palestina, jika Anda menginginkan kemerdekaan yang abadi dan kekal untuk diperoleh oleh saudara-saudara kita di Palestina, maka pemerintah Indonesia harus berhenti menganggap bahwa konflik Palestina dan Israel adalah konflik agama. Sebab itu bukan konflik agama. Israel dan Palestina ibarat dua saudara, dua bersepupu yang berebut tanah. Dan Gus Dur sebenarnya pernah memulai sebuah langkah berat untuk menjalin hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Namun beliau ditentang. Namun mungkin perjalanan sejarah harus mengajarkan kepada kita, pemerintah Republik Indonesia dan rakyat Indonesia, bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik Israel dengan negara-negara Timur Tengah, wabil khusus dengan saudara-saudara kita di Palestina, adalah merangkul Israel atau dengan mengakui Israel sebagai negara berdaulat, agar kita dapat berbicara satu meja, agar kita bisa saling berangkulan dan berkata kepada pemerintah Israel dan berkata kepada rakyat Israel bahwa kita, pemerintah dan rakyat Indonesia, memandang mereka dengan tatapan yang sama ketika kita memandang saudara-saudara kita di Palestina. Wallahi demi Allah, hanya cinta dan semangat kasih yang bisa menaklukkan bangsa pilihan Allah, Israel. Wassalam. Shalom. Mereka menyuarakan dukungan mereka sebagai bentuk dukungan dan perhatian mereka kepada Palestina. Mereka turun di lapangan dan berteriak, saudara. Nah, oleh karenanya ada seorang tokoh Islam yang sangat paham terkait dengan Israel dan Palestina. Ya, ia mengcounter secara tuntas dan mengkuliti habis worldview atau pikiran orang-orang yang sedang membela Palestina. Nah, teman-teman, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh tokoh Muslim ini. Beliau bicara sangat jujur apa adanya. Dan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berdasarkan pernyataan bapak atau tokoh Islam ini. Yang pertama, saudara, tokoh Islam ini mengakui bahwa di dalam kitab suci Israel adalah bangsa pilihan Allah,
Tidak ada seorang pun bangsa yang bisa menaklukkan bangsa Israel dengan menggunakan kekerasan. Tidak ada satupun yang menaklukkan bangsa Israel dengan senjata. Mengapa, saudara? Karena bangsa Israel, bangsa yang super kuat ungkapnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tokoh Islam ini mengungkapkan bahwa satu-satunya hal yang dapat menaklukkan bangsa Israel ketika mendatangi bangsa Israel dengan cinta dan kasih. Nah, oleh sebab itu saya akan bertanya kepada Bapak Presiden, bagaimana Pak Presiden, sanggupkah Bapak mendatangi Israel dengan penuh cinta kasih atau mengutuk? Ya, satu-satunya hal yang bisa dapat menaklukkan Israel apabila bangsa tersebut mendatangi bangsa Israel dengan penuh cinta dan kasih. Itu yang kedua. Yang ketiga, tokoh Islam ini mengungkapkan bahwa satu-satunya cara menjaga perdamaian dunia dan perdamaian antar bangsa dan negara adalah mengakui kedaulatan Israel. Nah, teman-teman, Indonesia harus mengakui kedaulatan Israel, merangkul orang-orang Israel, dan memanggil mereka sebutan saudaraku, bukan sebagai musuh, agar Indonesia dan Israel bisa duduk satu meja. Dan ini, pernyataan ini sangat keren, saudara. Ya, satu-satunya cara untuk menjaga perdamaian dunia adalah mengakui kedaulatan Israel. Bukannya itu, merangkul orang-orang Israel, kemudian memanggil mereka dengan sebutan saudaraku, bukan musuh. Ya, bukan seperti yang dilakukan oleh Pak Presiden dan Wakil Presiden. Mereka mengutuk, ya, mereka mengutuk Israel. Ya, seharusnya Indonesia harus mengakui kedaulatan Israel. Indonesia harus memanggil Israel sebagai sebutan saudaraku, bukan musuh. Dan ini yang paling keren, ya. Mengapa? Agar Indonesia dan Israel bisa duduk satu meja. Dan di sanalah pemimpin Israel dan pemimpin Palestina, ya, duduk satu meja dan membicarakan supaya perdamaian dunia terjadi adanya, bukan saling mengutuk, ya. Pertanyaan saya, apa yang telah dilakukan oleh Indonesia setelah mengutuk bangsa Israel? Apakah bangsa Israel dapat dikalahkan? Tidak. Ya, Allah telah berjanji kepada bangsa Israel bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Seperti yang diungkapkan oleh tokoh Muslim tadi, bahwa Israel merupakan bangsa yang super kuat dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dengan kekerasan, dengan senjata. Namun yang bisa dilakukan dan Israel bisa ditaklukkan hanya dengan mendatangi mereka, merangkul mereka, memanggil mereka dengan sebutan saudara, dengan cinta kasih. Itulah yang keren. Oleh karenanya demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.